Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman Islam sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu studi fikih Ustadz Mahbub Ainur Rafiq MH yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan presentasi tentang pengertian ikhtilaf, perbedaan ikhtilaf, dan tafarruq. Baik, yang pertama, pengertian ikhtilaf. Ikhtilaf memiliki beberapa pengertian secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, kata ikhtilaf berasal dari bahasa Arab. Ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan, yang bermakna perselisihan. Adapun lawan dari kata ikhtilaf ialah ittifaq, kesepakatan, kesesuaian. Kata ini dapat ditemukan juga dalam Al-Quran, di antaranya pada surah Maryam ayat 37, yaitu fakhtalafal ahzabu min bainihim, yang artinya maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ikhtilaf ini diartikan sebagai perbedaan pendapat atau perselisihan pikiran. Sedangkan secara terminologi, ikhtilaf adalah perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama atau mujtahid dalam memahami sebuah teks syariat atau Al-Quran dan hadis demi mengafirmasi kebenaran. Yang kedua, pengertian tafarruq. Tafarruq adalah perbedaan yang menjurus kepada perpecahan dan permusuhan, bahkan peperangan. Makna dari tafarruq dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu, yang artinya, berpegang teguhlah pada tali Allah dan jangan berpecah belah. Quran Surah Ali Imran ayat 103. Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, jangan berpecah belah. Maksudnya, janganlah kalian berpecah belah dari agama Allah dan hukum Allah yang ditetapkan untuk kalian di dalam kitabnya. Dan janganlah menjauh dari bersatu dan berkumpul di atas ketaatan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengembalikan semua urusan kepada tuntutan beliau. Maka makna dari tafarruq adalah meninggalkan ajaran agama dan meninggalkan tuntutan Rasulullah SAW serta mengambil ajaran-ajaran dan tuntutan-tuntutan lain yang tidak ada dasarnya dalam syariat. Yang ketiga, perbedaan ikhtilaf dan tafarruq. Setiap tafarruq merupakan ikhtilaf, namun tidak setiap ikhtilaf merupakan tafarruq. Namun setiap ikhtilaf bisa dan berpotensi untuk berubah menjadi tafarruq atau iftiraq. Antara lain karena yang pertama, mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, salah persepsi atau salah mempersepsikan masalah. Yang ketiga, tidak menjaga moralitas, akhlak, adab, dan etika dalam berbeda pendapat dan dalam menyikapi para pemilik atau pengikut madhab dan pendapat lain. Kesimpulan, ikhtilaf yaitu perbedaan pendapat di antara fuqaha dalam menetapkan sebagian hukum Islam yang bersifat furu'iyah yang disebabkan perbedaan pemahaman atau perbedaan metode dalam menetapkan suatu hukum. Ikhtilaf dalam agama ada yang diperbolehkan dan ada juga yang dilarang. Sedangkan tafarruq atau perpecahan itu dilarang dalam agama. Persatuan umat itu diperintahkan dalam agama.
Namun, persatuan yang benar adalah persatuan di atas akidah yang benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang mengajak untuk memurnikan akidah yang benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, merekalah orang yang mempersatukan umat. Dan tafarruq artinya berbuat bid'ah dalam agama, meninggalkan sunnah Nabi SAW. Inilah mereka yang memecah belah agama dan memecah belah umat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.